Dampak bidang hukum. Nah, sebelum kita bahas dampak bidang hukum, kita harus tahu dulu nih apa itu hukum. Kalian udah tahu belum hukum itu apa? Kayaknya belum pada tahu ya hukum itu apa. Oke, ayo aku kasih tahu apa itu hukum. Menurut Hans Kelsen, dia menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai gejala normatif dan juga sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu hukum? Hukum juga tidak jauh dari korupsi loh. Karena pelaku yang melakukan korupsi sudah pasti melanggar hukum. Sementara korupsi itu sendiri ialah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat pemerintahan atau pegawai wira swasta demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman atau kelompoknya. Korupsi berasal dari kata Latin corrumper atau corruptus, yang diambil dari kata havila yang berarti penyimpangan dari kesucian. Tindakan korupsi dikatakan perbuatan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, tindakan-tindakan hina, hingga kejahatan berat yang diancam hukuman mati atau hal-hal buruk lainnya. Kata korupsi sendiri telah mengalami modifikasi dari bahasa Eropa Barat, Inggris, Prancis, hingga akhirnya mendapat penyesuaian dari bahasa Belanda dan menjadi kata korupsi. Nah, sekarang kamu juga sudah tahu kan apa itu korupsi? Dan dari mana kata korupsi itu berasal? Apa sih jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia? Oke, sekarang ayo dengarkan teman-teman aku yang akan menjelaskan tentang sejarah hukum dan apa saja jenis-jenis hukum. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sophia Pipa. Saya Rifa Jahra. Saya Nur Sakitri Ramadhani. Saya Maya Juskia. Apa sih jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia? Anjay. Hukum perdata salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik yang harmonis. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum, misalnya politik dan pemilu, hukum tata negara, kegiatan pemerintahan sehari-hari, hukum administrasi atau tata usaha negara, kejahatan atau hukum pidana, dan hukum perdata mengatur hubungan antara politik dan pemilu, penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya politik, tahapan pemilu, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia merupakan sumber hukum secara perdata yang diwariskan oleh pemerintahan Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan kitab undang-undang hukum perdata dikenal KUH Perdata yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek atau dikenal dengan BW yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia dan wilayah jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi. Secara yuridis formal, KUH Perdana terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 mengatur tentang orang mulai pasal 1 sampai dengan 498, buku 2 mengatur tentang benda mulai pasal 499 sampai dengan 1232, buku 3 mengatur tentang perikatan mulai dari pasal 1233 sampai dengan 1864, dan buku 4 mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa Wet and Verjaring mulai pasal 1865 sampai dengan 1993. Untuk Indonesia yang saat ini masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1899. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Prancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat
KUHP terdiri dari 4 bagian, yaitu buku 1 tentang orang, mengatur tentang hukum seorang dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Buku 2 tentang kebendaan, mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, warisan, dan penjaminan. Buku 3 tentang perikatan, mengatur tentang hukum perikatan atau kadang disebut juga perjanjian. Walaupun istilah ini sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda, yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subjek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan yang terdiri dari perikatan yang timbul dari ditetapkan undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian, syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Buku 4 tentang daluarsa dan pembuktian, mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, khususnya batas atau tenggat waktu dalam mempergunakan hak-hak dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum perdata. Hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana. Di Indonesia mengatur hukum pidana material diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. Di Indonesia mengatur hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP. Hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU Nomor 8 Tahun 1981. Asas di dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah 1. Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari penjabat yang berwenang sesuai dengan UU. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana. Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindakan pidana dilakukan secara terbuka untuk umum. Asas pembuktian, yaitu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum antara lembaga negara, wilayah, dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata, yaitu suatu negara tertentu, tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Samaannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh sebuah negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Hukum administrasi negara di mana negara dalam keadaan yang bergerak. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit. Hukum antar tata hukum. Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Hukum adat adalah hukum umum yang tidak tertulis. Hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia umumnya hanya mengatur aspek-aspek hukum perdata di Indonesia, seperti pernikahan Islam,
pembagian warisan dan lain-lain. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan hukum pidana Islam dalam pengadilan agama setempat sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2004. Oke, jadi itu penjelasan dan jenis-jenis hukum di Indonesia yang sudah dijelaskan oleh Maya Zaskia. Nah, bagaimana? Sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana sejarah hukum dan apa saja jenis-jenis hukum? Cybercrime. Banyaknya kejahatan di dunia maya mulai dari hacking ke server pemerintah dan merugikan banyak orang. Dapat kita lihat bahwasanya kejahatan di dunia maya memang sangat merugikan bagi kita. Di bidang hukum, dapat kita lihat ketika hacking terjadi dan sang pelaku mengambil data-data pemerintahan, tentunya akan merugikan banyak pihak. Ancaman disintegrasi dan hoax. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Munculnya berita-berita yang tidak benar mengenai hukum di Indonesia tentunya dapat membuat disintegrasi terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Unjuk rasa atau demo. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya para provokator akan membuat orang terpengaruh, sehingga masyarakat yang merasa itu benar akan membuat kerusakan, baik itu kerusakan secara kecil maupun skala besar. Berkurangnya nilai-nilai politik. Munculnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Konspirasi internasional. Adanya konspirasi internasional yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Nah, baru saja tadi kita sudah mempelajari apa saja dampak negatif dari bidang hukum. Setelah kita mempelajari tentang apa saja dampak negatif di bidang hukum, selanjutnya kita akan mempelajari dampak positif di bidang hukum. Beberapa dampak positif yang sering kita jumpai dalam bidang hukum. Yang pertama yaitu komunikasi. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik ataupun kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hukum menyebabkan tersampaikannya informasi lebih cepat. Dengan adanya gadget untuk membantu kita menyampaikan pesan, tak butuh waktu lama untuk kita dapat saling bertukar pesan. Dan juga saat kita ingin melakukan kegiatan untuk berdiskusi perihal hukum seperti untuk keperluan politik, kita dapat secara cepat menyampaikannya. Dampak positif dalam bidang hukum yang kedua yaitu perkembangan iptek. Perkembangan iptek di dalam masyarakat memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tentang hukum. Perkembangan iptek yang hadir di dalam masyarakat memberikan kemudahan. Salah satunya kemudahan dalam mengakses informasi seputar hukum. Masyarakat dapat mencari di situs-situs hukum terkait apa yang mereka perlu tanpa harus bertanya kepada pihak lain. Dampak positif dalam bidang hukum yang tiga yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Tentunya perkembangan iptek memberikan kemudahan dalam menjalin kerjasama. Contohnya Indonesia yang bekerjasama dengan negara Laos dalam bidang hukum. Indonesia serta Laos memiliki persepsi yang sama dalam mengembangkan kerjasama, khususnya dalam memperkuat supremasi hukum, sistem hukum, dan infrastruktur hukum. Dampak positif dalam bidang hukum yang keempat yaitu penggunaan teknologi perangkat cerdas. Perkembangan iptek dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Dari ponsel pintar hingga tablet, dengan pertimbangan efisiensi dan keserbagunaannya, alat-alat ini dapat membantu aparat penegak hukum melaporkan laporan insiden secara cepat dan nirkabel. Dampak positif dalam bidang hukum yang terakhir yaitu berita di media massa atau media sosial. Terlepas dari pengembangan teknologi, kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional tetap terjadi di masyarakat. Pencurian, perampokan, pembunuhan, dan penggunaan narkoba merupakan hal yang sering kita baca atau dengar beritanya di berbagai media massa atau media sosial. Tentunya penegak hukum akan cepat tanggap melihat kasus yang berada di media tersebut, sehingga permasalahan yang timbul tentunya akan segera cepat ditanggapi. Wah, materi tentang dampak bidang hukum telah selesai. Nah, penjelasan tentang dampak positif dalam bidang hukum tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang aku dan temanku jelaskan tadi bermanfaat bagi kamu ya.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.